Selamat datang di K-Pods, podcast yang tidak jelas. Terima kasih karena Anda sudah ingin mendengarnya. Di podcast ini kayaknya bakalan banyak spoiler. Jika kalian tidak ingin terkena spoiler di podcast kali ini, kalian bisa skip podcast kali ini. Ya, di podcast kali ini gue bakal bahas Boku no Hero Academia atau My Hero Academia. Nah, dari judul aja kalian udah tahu kalau Boku no Hero ini adalah anime favorit gue saat ini. Sebenarnya gue tuh nonton anime bukan karena gue suka dari dulu gitu, tapi cuman gara-gara pandemi abis itu gue jadi ngikutin banyak episode anime gitu. Selama gue nonton anime sih menurut gue anime yang terbaik ya Boku no Hero ya. Karena menurut gue itu di Boku no Hero Academia semua karakternya itu punya kepentingan masing-masing, jadi kayak nggak cuma tokoh utamanya doang yang punya cerita bagus, tapi kayak semua karakternya itu punya cerita sendiri-sendiri gitu, kenapa dia pengen jadi hero nomor satu gitu. Jadi kayak nggak cuman karakter utamanya doang yang bisa nyala gitu, tapi kayak semua karakternya itu bisa nyala. Sama itu karakter utamanya si Deku tuh kan awalnya kan gak punya kekuatan ya, jadi kayak keren aja gitu kan. Kayak semua anime biasanya karakter utamanya tuh OP gitu kan, tapi kalau dia mah gak punya kekuatan cuman kan dikasih gitu. Gue juga suka banget alur ceritanya kan, di awal-awal kayak Deku tuh nggak bisa ngendalin kekuatannya sendiri, sampai kalau dia pengen pakai jurus kayak harus tangannya patah dulu atau apalah. Nah tapi kan dia berlatih terus, jadi kayak dia udah mulai bisa ngendaliin gitu kan. Nah gue sukanya karena kayak latihannya itu diliatin gak jadi langsung jago gitu kan. Kalau langsung jago kelihatannya aneh aja gitu kok, tiba-tiba dia langsung jago gitu. Juga karakter lainnya juga ceritanya bagus, kayak yang Todoroki sama bapaknya itu, terus yang Lida ngefans sama kakaknya terus kakaknya mati dibunuh, Stain sama Bakugo yang gak suka sama Deku karena Deku punya kekuatan tiba-tiba, itu juga keren sih. Pas di tengah-tengah yang kayak semua anak ikut camping itu juga keren, karena kayak almate-nya nggak diajak, jadi kayak semua murid bisa ngasih tahu itunya kekuatannya, jadi kayak kita nggak kaget gitu kan kalau ada murid kekuatannya aneh-aneh. Terus di situ juga kelas 2B-nya ada, jadi kayak kita lebih kenal kelas 2B-nya, nggak cuma kelas 1A doang gitu. Karena kan di sekolahnya juga ada kelas 2B, kasihan banget kelas 2B-nya. Kalau nggak dianggap gitu kan sedih, percuma masuk UE kalau nggak pernah diajak berantem gitu. Terus dari kayak mas itu siapa si Bakugonya diculik. Pas Bakugonya diculik gue kira Bakugonya bakal pihak sama musuh kan, karena ya kita tahu sendiri lah Bakugo kan ngeselin gitu kan, jadi dia kan jadi pahlawan juga kayak nggak niat setengah-setengah gitu. Terus kan dia diselamatin Deku sama teman-temannya, terus di situ juga All for One-nya kan diliatin gitu, nggak cuma diliatin, bahkan kayak ngelawan All Might gitu. Nah walaupun di situ kayak All for One-nya kalah kan, tapi All Might-nya juga udah nggak bisa ngeluarin kekuatan yang OP lagi. Nah gue seneng karena kayak All Might-nya harusnya mah jangan OP-OP banget, karena kalau OP-OP banget Dekunya ngapain gitu. Nah dari situ kan kayak season 4-nya dimulai. Nah di season 4-nya menurut gue bagus banget, karena kayak apa si hero-heronya itu dibiarin sendiri gitu kan, biasanya mah ditemenin guru-gurunya, sekarang kan sendiri gitu. Di season 4 itu juga dikenalin apa top 3-nya UE, yang siapa tuh Lemillion, habis itu Nejire, terus Sun Eater. Terus karena si All Might-nya pada pensiun kan, jadi kayak mereka harus nyelamatin seri tanpa All Might gitu. Nah di situ menurut gue kayak keren banget, kayak semua karakter itu nyala. Kayak siapa si Sun Eater itu apa, dia kayak ngebiarin yang gelembung itu maju sendiri sama Kirishima pas ngelawan orang yang serem banget kayak pocong itu. Nah terus yang pas Kirishima juga keren, yang sama yang manusia kayak gelembung itu, yang lawan apa yang manusia tameng itu, tapi gue gak tahu namanya. Nah terus kata gue nih yang paling keren yang bagian Lemillionnya nembus tembok itu, yang demi nyelamatin Eri biar dia nggak telat gitu kan. Dan terus dia apa berantem habis-habisan yang ditusuk-tusuk itu, dan terus kayak siapa sih Night Eye-nya datang, habis itu Night Eye-nya ditusuk juga, itu kan kayak sedih aja gitu kan, kayak gurunya ditusuk. Walaupun Lemillionnya apa ditusuk, tapi dia kayak masih ngelindungin Eri, bahkan sampai kayak quirk-nya apa dihilangin, itu kan kayak wah keren banget itu, pokoknya paling keren dari Boku no Hero itu mah. Walaupun yang ngalahin si Shigaraki si Deku tuh. Nah, season 4 endingnya itu pensi, dia kayak sekolahan anak SMA di apa di Indonesia deh tuh. Season 5 Boku no Hero udah keluar pas podcast ini di tag, jadi kalau kalian pengen lanjutin kalian nonton aja. Udah ada di Iki, gue saranin kalian kayak nonton di Iki aja daripada nonton di apa di streaming anime yang lain, karena kan kalau apa si Iki-nya nggak banyak yang nonton, nanti malah nggak diadain lagi, nanti malah ribet kan, nggak ada yang official. Nanti kalau nggak ada yang official semua orang kayak harus terpaksa pakai yang bajakan gitu. Di season 5 malah Lemillionnya itu ngelawak doang ya. Udah mau diselamatin jatuh lagi, goblok. Ini kayaknya podcast selama yang telah gue buat dah, karena kayak biasanya mah cuman 2 menit 3 menit, tapi kan karena gue bahas Boku no Hero jadi kayak gue semangat aja gitu, jadinya bisa banyak topik gue.
Ya udah itu aja daripada ngelantur lagi. Jika lu semua suka podcast ini ya kalian share aja ke teman kalian jadi banyak gitu yang nonton kan. Kalau banyak yang nonton kan gue jadinya seneng gitu. Gue bakal usahain upload tiap minggu dah kalau nggak repot. Sampai jumpa di podcast-podcast yang gak jelas selanjutnya.